Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam special program IMF World Bank Group Annual Meetings 2018 masih dari kawasan Nusa Dua Bali. Kalau kita melihat bahwa pertemuan IMF World Bank Group di Bali ini juga menjadi satu tempat untuk bagaimana Indonesia memperlihatkan bahwa pembangunan yang dilakukan khususnya infrastruktur akan bisa dilakukan. Meskipun kondisi eksternal tidak terlalu baik, tetapi pembangunan infrastruktur itu akan terus dilakukan. Di Bali ini akan ada penawaran kerjasama infrastruktur senilai kurang lebih 3 miliar dolar. Bagaimana kemudian Bank Mandiri sebagai salah satu badan usaha milik negara besar di Indonesia memainkan perannya. Bersama saya telah hadir Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wiryaatmaja. Pak Tiko, selamat pagi. Pagi, Leonard. Sudah menikmati Bali, Pak? Sudah menikmati. Sudah menikmati Bali. Kita akan bicara soal bagaimana penawaran proyek infrastruktur itu. Apakah memang kemudian ini sesuatu yang sudah akan dilaksanakan segera atau seperti apa sifatnya, Pak Kartika? Jadi sebenarnya saya rasa sedikit nilainya cukup besar ya. Jadi total itu 13,6 miliar dolar. 13,6 miliar dolar. Jadi kemarin kita melakukan Indonesia Investment Forum 2018, di mana memang itu ada 21 BUMN yang memberikan penawaran-penawaran proyek strategis. Nah, proyek-proyek ini beragam pembiayaannya. Ada yang sifatnya equity placement melalui strategic partnership, ada yang sifatnya public issuance melalui satu instrumen seperti RDPT atau RDPT infrastruktur dan sebagainya, dan ada sifatnya debt, sindikasi sebagai contoh untuk Trans Sumatera dan sebagainya. Jadi bonds memang berarti ya? Sindikasi langsung, jadi loan langsung kepada perusahaan. Baik. Yang bonds seingat saya malah nggak ada, jadi direct loan kepada perusahaan. Baik. Nah memang proyek-proyeknya beragam sekali, ada di oil and gas seperti refinery, ada di jalan tol di Trans Sumatera, ada kawasan wisata seperti di ITDC, ada beberapa seperti yang manufacturing seperti di Bawah Bisma dan sebagainya. Nah sebagian ini memang sesuatu yang sudah langsung berjalan, sebagai contoh untuk Trans Sumatera, beberapa ruas itu untuk sindikasinya itu sudah langsung berjalan. Kemudian juga untuk penerbitan RDPT untuk jalan tol Jasa Marga, yang kami sebagai Ranger Mandiri Group, itu juga sudah langsung terlaksana. Kebetulan ada reksadana Dinfra yang baru. Dinfra ini reksadana jenis baru yang baru di-approve oleh OJK 2 hari yang lalu. Dan itu merupakan reksadana yang memungkinkan investor untuk investasi di jalan tol melalui skema collective investment scheme. Nah, mereka bisa masuk di debt ataupun di equity portion juga, dua-duanya. Nah, itu yang baru, yang kita baru launch juga. Nah, strategic partnership beragam sekali. Yang sebagai contoh yang memang sudah dekat sekali, sebagai contoh untuk GMF. GMF itu dengan Air France untuk MRO, jadi maintenance pesawat. Dan ada beberapa yang memang dalam proses di ITDC untuk kawasan wisata. Jadi beragam, tapi saya rasa kalau dari sisi maturity daripada prosesnya, saya rasa 2 tahun ke depan, bahkan sebagian mungkin 3 bulan ke depan akan terrealisasi. Oh, sudah langsung berjalan ya? Langsung berjalan. Jadi karena bukan hanya menawarkan, tapi memang sudah akan langsung bergerak? Jadi memang ini Kementerian BUMN sudah melakukan proses ini dari 3 bulan yang lalu. Jadi memang kita mengambil event ini sebagai event kita untuk melakukan launching. Tapi sebenarnya proses pendekatannya sudah 3 bulan ini. Baik. Itu dari negara mana saja Pak yang sudah, atau mungkin kawasan, boleh diceritakan? Beragam sekali ya, beragam sekali karena sebagai contoh tadi yang saya sampaikan ada semacam tadi Air France, ya, ada beberapa perusahaan China untuk di mineral. Kemudian ada perusahaan Korea untuk di manufacturing. Kemudian ada cukup banyak investor-investor finansial yang membeli instrumen. Itu tadi sebagai contoh yang kita akan undang juga seperti Macquarie, seperti Allianz yang berinvestasi di instrumen capital market. Dan ada juga yang mereka juga melakukan sindikasi ini local bank, tapi yang dari foreign owner. Jadi itu ragamnya cukup banyak. Itu skema kerjasamanya tadi Pak Tiko sudah jelaskan beragam ya, ada lewat RDPT, bentuknya macam-macam. Nah pertanyaannya Pak, apakah skema pembiayaan blended finance atau KPBU itu juga dilakukan di dalam kerjasama ini, atau memang itu hanya untuk investor lokal misalnya? Jadi memang di Indonesia ada beberapa modalitas untuk proyek infrastruktur ya. Ada yang sifatnya pemerintah yang membangun melalui APBN, ada yang sifatnya melakukan swasta melalui PPP, dan ada yang state owned enterprise diberikan penugasan. Nah, ini beragam. Nah, yang state owned enterprise ini sebenarnya ada beberapa model juga. Ada model yang state owned enterprise masuk dulu, sebagai contoh jalan tol Trans Java. Jasa Marga kita masuk dulu, tapi setelah jadi nanti, jadi setelah menjadi brownfield project bukan lagi greenfield project, mereka mulai melepas sahamnya kepada investor. Dan investornya bisa direct investor, bisa juga melalui penyertaan di reksadana. Ini menarik karena kita tahu bahwa untuk akselerasi pembangunan infrastruktur ya, kadang-kadang memang kita perlu akselerasi ini menggunakan state owned, karena kadang-kadang untuk pembebasan tanah ya, ARR-nya belum tinggi, nah butuh waktu untuk maturity. Nah, investor swasta kita undang di second stage untuk mereka masuk setelah ARR-nya lebih baik, dan juga secara pengembangan sudah masuk ke brownfield. Pak Tiko, ini sedikit terkait dengan kondisi ekonomi global. Pak Tiko, kan
kalau kita melihat sekarang karena terutama ancaman perang dagang, perang mata uang juga, currency war, itu akhirnya dolar menguat, Pak, termasuk terhadap rupiah. Ketika kita bicara ini, bahkan pemerintah sudah terpaksa dalam tanda petik menunda beberapa bagian proyek infrastruktur karena memang komponen impornya tinggi, walaupun itu bukan sesuatu yang segera. Nah, pertanyaannya, di tengah kondisi seperti ini, investor-investor itu bagaimana pandangannya terhadap proyek infrastruktur yang ditawarkan, Pak Tiko? Ya, jadi infrastruktur itu kan very long term investment, structure ya. Waktu sangat panjang ya. Jadi dari sisi model investasinya maupun target pengembaliannya kan jangka panjang. Jadi memang biasanya infrastruktur ini dua jenis investornya. Pertama yang strategik, yang memang ingin memiliki satu operatorship dari satu infrastruktur, itu pasti view-nya 10-20 tahun. Kemudian ada juga yang masuk sebagai equity owner atau debt owner melalui public issuance. Itu juga biasanya paling kan tenornya 5-10 tahun. Jadi beda sekali sama investor yang masuk 1-2 tahun di capital market, ya ini is a different type of investor. Jadi menurut saya impact-nya tidak terlalu signifikan karena mereka melihat return-nya dari jangka panjang. Dan yang kedua, saya melihat gini, bahwa infrastruktur itu kan sesuatu yang memang necessary untuk dibangun supaya Indonesia bisa masuk ke middle income country ya. Nah, jadi memang kadang-kadang kita masuk di situasi di mana secara short term ada volatility, tapi jangka panjang kita tidak boleh berhenti untuk terus mendorong ya, karena ini kan supply side kita dorong. Artinya kita harapkan volatility yang terjadi short term ini nanti kalau sudah mulai settle down, nah itu kita ada infrastruktur yang bisa mendorong kapasitas pembangunan kita lebih cepat di masa depan. Betul. Jadi kalau kita lihat pembangunan ekonomi itu kan ada siklusnya. Nah, kalau yang siklus jangka pendek kan naik turun. Nah, tapi supply side-nya harus didorong terus. Karena kalau kita berhenti, nanti pada saat ekonomi yang membaik, supply side kita belum siap untuk di-expand lagi. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana kita secara hati-hati memanage dari sisi mismatch. Nah, mismatch ada dua. Mismatch tenor, artinya sebisa mungkin proyek jangka panjang dibiayai oleh dana jangka panjang. Kedua dari sisi currency. Bahwa kalau memang rupiah revenue ya rupiah, tapi kalau bisa kita bawa dolar, tapi kita convert ke rupiah dengan hedging yang baik. Supaya tidak terkena risiko nilai tukar itu tadi ya. Pak Tiko, proyek infrastruktur seperti yang tadi baru saja Anda katakan itu butuh waktu lama. Dan itu kan kadang-kadang membuat investor relatif tidak terlalu tertarik. Karena kemudian return-nya masih panjang. Juga ada ketidakpastian seperti jalan tol, Pak. Pertanyaannya adalah berapa banyak nanti arus kendaraan di situ, akan berapa lama balik modal begitu. Nah, apakah memang skema pembiayaan itu sudah cukup menarik? Apakah perlu misalnya diberikan penjaminan katakanlah oleh pemerintah, Pak Tiko? Jadi ada dua jenis secara commercial viability ya. Ada infrastruktur yang memang commercially viable dari awal. Cuma memang kan ada beberapa stage resiko pada waktu greenfield ya, pada waktu pembebasan tanah, pada waktu pembangunan, sama waktu brownfield di saat trafficnya meningkat. Nah, ini punya dua tipe investor yang berbeda juga. Ada investor yang memang berani mengambil resiko dari pembangunan. Karena mereka udah punya familiarity dengan regulatory proses ya, dengan pembebasan tanah. Nah, ini memang kebanyakan investor lokal. Nah, kita juga berusaha mengattract investor asing dari awal, tapi memang nggak banyak yang tertarik dari awal karena mereka mungkin masih ragu-ragu. Tapi pada waktu sudah brownfield, pada waktu udah operational, kan mulai kelihatan bahwa itu cash flow-nya mulai stable, mulai naik. Nah, ini banyak yang tertarik di sini. Sebagai contoh, dana pensiun atau asset manager dari luar negeri. Kita hari ini banyak ketemu dengan sebagai BlackRock, sebagai contoh, atau Macquarie. Yang memang mereka punya investor pool yang memang membutuhkan satu investasi jangka panjang. Itu belakangnya biasanya dana pensiun atau saluransi. Jadi emang ada investor pool yang memang tertarik sana. Tapi mereka nggak mau ngambil resiko yang di depan. Gitu. Nah, yang kedua ada model yang memang economically viable karena memang memberikan dampak kepada masyarakat besar, tapi commercially sama viable. Artinya nggak harus ada enhancement. Nah, di sini peran pemerintah macam-macam. Mulai dari guarantee, sebagai contoh menggunakan IIGF ya, Indonesia Guarantee Fund. Ada juga melalui penyertaan modal negara melalui penugasan BUMN. Bisa juga melalui subsidi scheme, PSO. Jadi skemanya bisa beragam. Ini sebagai contoh yang kemarin kita showcase juga LRT Jakarta ya, LRT Jabodebek. LRT Jabodebek itu dari pemerintah memberikan garansi dan ada cash shortfall selama 7 tahun pertama yang digaranti pemerintah. Jadi kalau seandainya mereka di 7 tahun pertama trafficnya tidak sesuai harapan, ada contingent yang ditambahkan. Ada semacam buffer begitu. Ada buffer. Nah, sehingga dengan modal seperti itu kemarin kita bisa tahun 2016 awal itu melakukan sindikasi 19 triliun yang disubscribe juga oleh bank asing. Baik, Pak Tiko, kita bicara dalam kondisi situasi ekonomi global yang serba tidak menentu. Apakah kemudian Bank Mandiri melihat ini sebagai ancaman atau peluang? Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Special program IMF World Bank Group Annual Meetings 2018 kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Kita masih bersama kami, special program IMF World Bank Group Annual Meetings 2018 masih kami lanjutkan, masih dari kawasan Nusa Dua Bali, dan masih bersama dengan Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wiratmaja. Pak Tiko, kalau kita bicara soal ekonomi global, Presiden Joko Widodo di dalam pertemuan di Hanoi mengatakan
jangan sampai Thanos, itu tokoh di dalam sebuah film Marvel, mengatakan jangan sampai Thanos menghilangkan seluruh yang lain. Dan kalau kita menerjemahkannya adalah jangan sampai ancaman perang dagang yang dipicu oleh Amerika Serikat dan kemudian melawan Tiongkok menghancurkan semua yang lain. Apakah ini